Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih adakah yang ingat kemarin kita mempelajari tentang teks eksposisi? Ya, kalau hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Sebelum kita lanjut mengenai unsur-unsur cerpen, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari cerpen. Pengertian dari cerpen. Ya benar, cerpen itu cerita pendek atau cerita naratif atau cerita fiktif. Kenapa dikatakan cerita naratif dan cerita fiktif? Karena ceritanya berbentuk narasi dan berbentuk fiktif. Tahu nggak fiktif itu adalah hayalan. Mengapa disebut cerita pendek? Karena ciri-ciri dari cerpen itu tersendiri. Yang pertama yaitu kurang dari 10.000 kata. Kedua, berlalu lurus atau tunggal. Tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Cerpen bisa dibaca dengan sekali duduk. Berisi tentang kehidupan sehari-hari dan menjelaskan mengenai ciri-ciri. Nah, sekarang ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai fungsi dari cerpen. Kalian sering sekali kan selama pandemi seperti ini pasti sering sekali membaca buku di rumah. Pasti kalian membaca cerpen. Kalian harus tahu terlebih dahulu fungsi dari cerpen. Fungsi cerpen yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ide dan kreativitas untuk kalian. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana penghibur untuk kalian yang membaca dan pembacanya. Yang selanjutnya yaitu sarana edukasi. Nah, selanjutnya ada 5 nilai moral yang terkandung dalam teks cerpen. Ada 5 nilai yang harus dimuat dalam cerpen. Yang pertama yaitu ada nilai moral, dan yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga ada nilai agama, dan yang keempat ada nilai budaya, yang kelima nilai pendidikan. Nah, setelah kalian mengetahui 5, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Kalian tahu tidak abstrak itu? Struktur dari cerpen yang pertama yaitu abstrak. Kalian tahu kan apa itu abstrak? Abstrak yaitu pengenalan atau inti cerita. Yang selanjutnya yaitu ada orientasi. Orientasi adalah tempat atau suasana terjadinya suatu cerpen. Yang selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan-urutan terjadinya suatu cerpen. Komplikasi adalah konflik sudah mulai mengarah pada puncak klimaks. Yang selanjutnya resolusi, yaitu si penulis sudah mulai menunjukkan permasalahan dari tokoh. Dan yang terakhir yaitu ada koda-koda, adalah nilai yang kita ambil dari setelah membaca cerita pendek. Setelah kita mengetahui struktur dari cerpen, selanjutnya kita harus tahu unsur pembangun cerpen itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik itu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang dipilih sebelum menulis cerita pendek. Yang kedua yaitu ada alur-alur, adalah tahapan-tahapan yang kalian buat di dalam cerita pendek. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam cerita. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam suatu cerpen. Yang selanjutnya yaitu ada penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat untuk pelaku dalam cerita pendek. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerita pendek. Membangun cerita pendek ada 2. Yang pertama intrinsik tadi sudah ibu jelaskan. Apakah kalian memahami? Baik, setelah kalian memahami, sekarang ada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu latar belakang masyarakat, dan yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Nilai yang tergandung dalam cerpen yang pertama yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Setelah ibu menjelaskan semua mengenai pengertian, struktur, unsur pembangun, dan nilai yang harus tergandung dalam cerpen, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, pertanyaannya sangat bagus.
Bagus sekali ya. Apakah di dalam cerpen harus ada sudut pandang? Benar, di dalam cerpen memang harus ada sudut pandang. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali karena di dalam cerpen memang harus ada sudut pandang, karena sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam melihat peristiwa di dalam suatu cerpen. Setelah ibu bagikan kertas cerpennya tersebut, yang harus kita analisis yaitu yang pertama yaitu tokoh, penokohan, alur, dan sudut pandang. Baiklah, sekarang kita mari mencoba untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Ibu akan membagikan kertas cerpen yang sudah ibu print. Bu, bagaimana mengetahui tandanya kalau itu tokoh? Oh ya, pertanyaannya sangat bagus. Kalian pasti ada stabilo ya, tidak usah memakai pena, pakai stabilo aja. Nah, kalian pada bagian tokoh yang dimana pada cerpen itu termasuk tokoh, kalian kasih stabilo dengan warna pink, dan yang penokohan warna hijau, latar tempat atau latar waktu warna pink, sedangkan sudut pandang menggunakan warna biru. Baik, Ibu beri waktu 20 menit untuk menganalisis. Kita sama-sama menganalisis ya, Ibu juga menganalisis. Alhamdulillah, setelah kita periksa tadi bersama-sama, kalian sudah banyak mengerti mana tokoh, penokohan, latar tempat atau latar waktu, dan sudut pandang. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran cerpen bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya yaitu ketua kelas mimpin untuk doa. Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan.